bersama Aca dengan hari ini temanya itu pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita barengan Dr. Eka. Halo, aku Dr. Eka Afiati Mursyida, nemenin Kak Aca di sini dan kita akan membahas seputar tadi ya Kak, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita. Gimana nih pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi wanita? Oke. Soalnya itu penting banget ya, banget. Untuk kita sebagai wanita ya kan. Betul. Jadi ya memang sangat prinsipal ya untuk Betul. wanita ya. Dan memang banyak juga nih yang mengeluhkan gitu kan, mulai dari keputihan, menstruasi yang tidak teratur gitu, ataupun ada kelainan-kelainan di area reproduksinya tersendiri ya. Oke. Nah, tapi mungkin Kak Aca sebelum kita bahas lebih lanjut nih gitu, kita harus tahu dulu anatomi mungkin agak agak asing ya anatomi itu apa. Nah, jadi anatomi ini merupakan bagian dari rahim gitu ya, terus mulai dari mohon maaf nih vagina, misfi, terus mulut rahim, ke rahim itu sendiri, lalu ada kandung telur, dan juga setiap rahim dari rahim ini ada lapisannya gitu. Jadi mulai dari endometrium, terus myometrium, dan juga perimetrium. Dan kenapa sih kita harus tahu? Karena setiap bagiannya ini bisa ada keluhan gitu. Jadi harus tahu dulu nih mulai dari anatominya itu sendiri gitu. Betul. Oke. Gimana kalau misalkan kita mulainya itu dari tadi ada endometrium itu ya? Nah, itu penyakitnya ada apa aja sih? Maksudnya di organ kita nih, reproduksi wanita ini tuh apa aja sih penyakitnya yang bisa menyerang ke organ reproduksi kita itu? Oke, penyakitnya apa aja gitu ya? Nah, mulai dari misfi dulu nih Kak Aca. Mulai dari misfi itu biasanya keluhannya keputihan gitu. Iya betul sih, jadi iya benar. Banyak banget karena ya ada yang hijau, kuning, warna-warni gitu ya. Jadi memang banyak keluhan di area misfi kita nih. Nah, selanjutnya ke area mulut rahim, dan yang paling banyak dan tinggi ya meningkat nih sekarang populasinya di dunia adalah cancer cervix gitu. Jadi memang sangat penting sekali gitu ya, karena ada beberapa penyakit yang memang sampai mengancam jiwa gitu ya. Salah satunya itu cancer cervix. Lalu masuk ke dalamnya lagi dari lapisan endometrium. Nah, ada endometriosis, terus ada miom, ada kista dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi mungkin kita lebih ke gangguan menstruasi dahulu nih saat ini gitu kan ya. Kita jangan dulu ke kista, endometrium atau cancer, kayaknya serem banget. Iya, serem banget. Nah, kita yang ini dulu lebih ya. ke gangguan menstruasi gitu. Jujur aja sih kalau Aca juga sebenarnya ini ya sempat kena gangguan menstruasi itu, sempat nggak mens itu sekitar 6 bulan. Karena kurang olahraga ya, karena katanya kan banyak faktornya ya. Iya betul. Nah itu tuh ada apa aja sih faktor-faktornya? Oke. Nah, faktor-faktor dari gangguan menstruasi ini tersendiri seperti misalnya dari hormonal, kayak kita kurang olahraga nih, betul tadi kata Kak Aca, atau pola makan kita nih, nggak bagus, banyak makan junk food misalnya gitu ya, atau misalnya stres, banyak kerjaan gitu atau skripsian tuh biasanya bikin stres gitu ya. Terus selain itu juga dari pola-pola yang lain ya, kayak misalnya pola tidur tuh, begadang, nah, itu juga nggak bagus ya, karena mengganggu kesehatan reproduksi kita gitu. Nah, jadi hal ini menyebabkan yang paling memang seringnya itu siklus menstruasi kita jadi terganggu gitu. Dan siklus menstruasi ini, kalau tadi Kak Aca kan nggak mens nih selama 6 bulan gitu ya, ada yang mens terus sampai 3 bulan, ada juga, atau ada yang nggak mens sama sekali, dan itu batas usianya adalah 16 tahun gitu. Jadi kalau misalnya nih sampai 16 tahun kok nggak mens gitu kan ya, ini harus segera diperiksakan gitu, karena namanya amenore, berarti nggak dapet mens nih gitu. Nah, dan itu ada penyebabnya. Beberapa penyebabnya selain dari hormonal, biasanya
gangguan endokrin, jadi gangguan hormon secara keseluruhan di tubuh gitu. Atau misalnya pernah saya juga dapat case-nya tuh ada selaput ternyata Kak. Jadi mohon maaf ya, di Miss V-nya itu mohon maaf nih nggak ada lubangnya. Gitu, bukan nggak ada sih, tapi terlapisi oleh sesuatu. Ketutupan mungkin ya, ketutup gitu. Betul. Jadi ada selaput yang menutupi lubangnya gitu, sehingga sebetulnya mens, tapi karena ketutupan. Jadi akhirnya kan nggak keluar tuh ya. Nah, memang pada saat itu pun orang tuanya heran gitu, kenapa ya kok nggak dapat mens gitu. Anak-anak yang lain udah dapat, ini belum. Nah, terus yang sering dikeluhkannya juga sering nyeri area Miss V-nya. Nah, ternyata setelah diperiksa bagian dalamnya memang ternyata ada selaput gitu, dan akhirnya menjalani operasi untuk membuka si selaput itu. Gitu. Jadi ada operasinya gitu ya. Ada operasinya. Tuh buat teman-teman harus sering olahraga, terus hindari makanan junk food ya. Terus apalagi tadi harus jaga pola tidur. Pola tidur jangan begadang-begadang cuman gara-gara buat sleep call atau apa itu gak usah lah ya. Bener. Gak usah gitu kan. Oke. Dan mungkin selain tadi ya, kalau misalnya dari hormonal, kalau yang udah menikah common juga nih kontrasepsi. Nah, oh iya betul ya, itu sangat. Itu kan soalnya kita bersentuhan langsung ya. Betul. Yang apa sih namanya yang dimasukin itu ya, IUD. Ada IUD, ada suntik, ada yang pil ya diminum, atau ada implan. Implan itu ditaruh di permukaan, di bawah permukaan kulit. Nah, dan rata-rata kontrasepsi ini hormonal. Jadi betul sih. Karena hormonal otomatis kan berarti ada intervensi hormonal terhadap tubuh kita ya. Betul. Nah, sehingga ini menyebabkan siklus menstruasi kita juga terganggu gitu. Nah, tapi kalau contohnya nih kayak IUD yang tadi Kak Aca bilang, kalau IUD-nya non hormonal biasanya sih nggak mengganggu siklus menstruasi gitu. Jadi memang benar-benar penting banget ya, karena perempuan itu ya sangat erat sekali gitu hubungannya dengan alat reproduksi di dalam tubuh kita itu ya. Mulai dari kita remaja melewati masa menstruasi, lalu selanjutnya mulai menikah gitu kan ya, terus selanjutnya punya anak, ber-KB, jadi sampai menopausnya ya. Sampai menopausnya banyak ceritanya gitu. Oke. Kayak gitu sih. Kalau misalkan kayak hormon itu ya, hormon sekarang aku membahas yang hormon itu seberapa pengaruhnya sih buat penyakit-penyakit yang ada di reproduksi kita. Karena kan maksudnya kayak hormon itu hormon tuh banyak ya, karena buat ke kita yang jadi happy atau jadi sedih. Terus hormon itu bisa jadi ke menstruasi itu tadi, atau mungkin hormonnya itu lagi ke si keputihannya kita itu kan. Betul. Nah, itu tuh seberapa pengaruhnya sih si hormon itu, dan kita bisa nggak sih kayak mengontrol hormon kita sendiri? Oke. Nah, sebetulnya kalau hormon ini berpengaruh atau sangat tidak berpengaruh gitu ya, ya ini sangat berpengaruh gitu. Karena tadi betul ya, salah satunya kayak bikin seneng, itu contohnya estrogen. Nah, estrogen itu dia hormon yang bikin mood kita baik. Betul. Gitu. Jadi dan ini biasanya terjadi pada saat ovulasi. Fase ovulasi, jadi pada saat lagi subur-suburnya nih, kalau di masyarakatnya mungkin ya, ini lagi subur-suburnya nih, estrogennya tuh lagi meningkat dan biasanya happy bawaannya. Tapi kalau udah mau mens, estrogennya mulai menurun, amuk-amukan. Pantesan PMS ya, ada premenstrual. Betul. Gitu. Jadi memang sangat berpengaruh. Selain itu juga ada progesteron, LH, LSH, dan semuanya sebetulnya meregulasi menstruasi, waktu kita subur. Kalau misalnya yang sudah menikah pada saat menerima sperma dan sebagainya, itu sangat berperan gitu, karena menebalkan dinding rahim, menjaga bayi kayak gitu ya. Jadi sangat berpengaruh gitu. Terus gimana sih menjaga kayak keseimbangan hormonnya kita itu untuk memelihara, dan memeliharanya gimana gitu, maksudnya memelihara kesehatan reproduksi kita gitu. Oke. Nah, tadi sebetulnya Kak Aca kembali lagi ke olahraga yang rutin, betul, pola hidup sehat, pola makan yang baik gitu, dan
stres, jangan tidur terlalu malam gitu ya. Jadi memang harus menjalani pola hidup gitu. sehat gitu. Lifestyle ya, balik lagi ke lifestyle-nya gitu kan. Kalau misalkan cara kita mengidentifikasinya, misalkan ternyata ini tuh kita tuh terkena penyakit reproduksi, itu tuh bisa aja kita periksa sendiri, maksudnya kita cek sendiri, atau kita harus ke dokter dulu, baru kita baru bisa, oh ternyata ini sakit ya. Tapi kita sebenarnya cukup buat sendiri doang, kita periksa-periksa kayak gitu. Itu gimana sih cara mengidentifikasinya gitu? Oke. Nah jadi sebetulnya paling mudah ketika kita ada keluhan reproduksi dan keluhan itu mengganggu aktivitas kita, nah berarti kita ada sesuatu nih gitu ya di alat reproduksi kita. Contohnya misalnya ada keputihan. Kalau keputihannya sedikit mungkin kita nggak akan merasa terganggu ya. Tapi kalau misalnya keputihannya tuh banyak atau ada baunya atau gatel gitu kan ya. Nah pasti itu kan kita mulai mengganggu banget nih keputihan, kenapa ini. Nah itu salah satu tandanya. Atau misalnya di menstruasi nih, di menstruasi kenapa ya kok bulan ini nggak mens, bulan depannya nggak mens, bulan depannya, wah berarti ini ada sesuatu juga nih. Nah atau ada keluhan misalnya kalau di menstruasi nyeri haid, kan banyak tuh yang suka nyeri haid. Itu yang mau aku tanyain juga sih, kenapa sih sakit banget? Pasti teman-teman juga yang di rumah juga kan kayak maksudnya relate juga, kenapa sih harus sakit banget sesakit itu gitu kan? Betul. Nah jadi memang nyeri haid ini penyebabnya macam-macam ya. Ada beberapa literatur nih yang mengatakan bahwa kadang posisi dari rahim kita itu berbeda-beda akan setiap wanita. Dan ada yang mengatakan bahwa posisi yang retro atau posisinya itu yang agak membelakangi gitu ya, agak ke bawah gitu. Nah itu juga sering menyebabkan nyeri haid. Nah atau dikarenakan adanya prostaglandin yang berlebih. Nah itu juga menyebabkan nyeri haid juga tuh. Nah atau bisa juga ada suatu penyakit sebetulnya ya, dan biasanya yang paling common itu ada kista, biasanya yang paling sering gitu ya keluhan pasien tuh kalau kista nyeri haid gitu. Tapi perbedaannya nih Kak Aca, jadi kita kan harus tahu nih ya perbedaannya, ini yang nyeri masih normal atau nyeri yang udah nggak normal nih gitu, harus diperiksain gitu ya. Kalau nyerinya masih bisa tertahankan, nggak sampai kayak nyeri hebat atau bahkan sampai pingsan, itu biasanya aman gitu. Oh itu aman, malah yang kayak gitu tuh aman aja, itu fisiologi gitu. Jadi maksudnya masih oke lah, masih nggak ada apa-apa nih, normal aja gitu. Tapi kalau misalnya nyerinya hebat banget sampai nyeri banget sampai kayak kram, kan kadang ada yang sampai kram sebadan-badan karena betul. Terus ada case-nya kayak gitu atau misalnya sampai pingsan nih gitu kan, berarti nyeri hebat banget kan. Nah itu wajib banget dicekin gitu, karena kita harus tahu nih di dalamnya kenapa sih kok sampai nyerinya sebegitunya gitu. Iya, nyampe kram sebadan-badan terus ngunci semuanya tuh. Betul. Nah itu harus dicekin, harus USG dan boleh diperiksakannya ke dokter kandungan. Oh gitu. Langsung ke dokter kandungan. Iya, langsung ke dokter kandungan. Oke. Terus ini nggak sih, kan tadi ada maksudnya kita tuh ngomongin dari remaja terus menikah, dan ada nggak sih kayak maksudnya rekomendasi khusus untuk program yang mau hamil gitu? Oke. Nah betul. Jadi memang kalau sebetulnya ya program hamil itu seharusnya dimulai sejak kita memulai menstruasi atau remaja gitu. Sejauh itu ya. Kayak ini sama siapa aja kita nggak tahu mau nikah sama siapa gitu kan. Dari mungkin mulai kelas 6 SD yang mulai pada menstruasi. Iya. Aja belum punya yang disukai mungkin. Gak kebayang ini SMA lulus nggak ya gitu. Tapi ternyata harus dari sejak dini gitu. Kenapa? Karena bahkan pemerintah itu ya, Menteri Kesehatan sendiri, dia memiliki program tablet tambah darah untuk remaja. Betul ada. Aku suka dapat kan. Nah dan itu salah satu program untuk next ketika kita sudah menjadi seorang ibu. Dan dimulai dari saat itu. Ternyata kayak jangkanya panjang banget ya, maksudnya dari hal yang maksudnya little things, tapi itu tuh berguna untuk kita ke depannya juga ternyata ya. Betul banget. Terus selain itu salah satu programnya pemerintah juga nih, ini vaksin HPV. HPV itu untuk mencegah terjadinya kanker serviks, itu disuntikan di 5 SD, kelas 5 SD.
Wah, aku disuntik aja, aku nggak tahu gitu suntik apa sejujurnya. Kayak dikasih tahu sama sekolah. Besok kita suntik ya, bawa teh manis katanya gitu. Terus tapi aku nggak dikasih tahu suntiknya suntik apa. Mungkin orang tua kita yang dikasih tahu informasinya. Cuman kita kayak asal suntik, ya udah nggak apa-apa, suntik aja. Pasrah. Jadi memang sejauh itu sih persiapannya gitu. Dan selain tadi tablet tambah darah, kesehatan reproduksi harus dimulai ketika memang kita puber. Jadi pubertas itu harus dimulai gitu ya. Nah, kenapa? Karena reproduksi yang sehat akan menyokong atau mempersiapkan rahim yang sehat untuk janin gitu. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari pola makan kembali lagi. Kalau jajanan anak SD sekarang kan, banyak banget ya. Betul. Gak usah disebut satu-satu deh, kayaknya ada tahu jajanan SD apa ya. Favorit kita semua juga sih sebenarnya. Benar. Telur gulung. Terus banyak lah ya. Aci-acian gitu kan. Nah, jadi memang banyak banget. Dan memang kesadaran untuk menjaga pola makan itu harus dimulai sejak dini gitu. Kenapa? Karena manusia itu punya taste-nya atau kebiasaan karakter makannya masing-masing. Jadi kalau nggak dari kecil dibiasakan, pasti sampai besar pun nggak akan suka tuh sama suatu makanan yang memang namanya makanan sehat. Jadi alergi makanan sehat. Betul, soalnya banyak juga kan yang jadi nggak suka sama sayur, nggak suka sama buah, bukan karena mereka tuh cukup waktu kecilnya cukup bilang nggak suka, terus dikasih lagi, betul kan? Harusnya maksudnya dikasih aja terus. Betul. Nah, jadi tadi itu ya. Nah, selain itu juga ketika datang menstruasi harus diedukasi. Jadi edukasi itu sangat penting ya untuk para remaja kita. Nah, lalu selain itu pemberian asam folat. Dan pemberian asam folat ini sebetulnya dimulai bukan pas trimester 1, tapi sebelum kita menikah bahkan kalau bisa. Iya, soalnya aku pernah baca kayak ada susu-susu yang sebelum hamil gitu kan. Betul banget. Dan memang betul banget itu harus kita konsumsi bahkan sebelum menikah gitu. Jadi ketika kita menjalani proses menikah gitu ya, dan merencanakan memiliki momongan gitu, kita harus sudah dalam kondisi yang baik nutrisinya, rahimnya baik, sehingga lebih cepat gitu ketika ingin memiliki momongan gitu. Oke, kan ini udah banyak banget ya pertanyaan dari Aca. Aca kepo banget sih soalnya kan ini sensitif banget ya buat Aca, apalagi maksudnya sebagai perempuan gitu. Coba di sini ada yang mau tanya nggak? Langkah-langkah pencegahan apa sih yang bisa diambil untuk jaga kesehatan reproduksi wanita? Langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita katanya. Oke. Pertanyaannya bagus banget ya Kak Aca ya. Jadi ini sangat merangkum sebetulnya podcast kita kali ini ya. Betul. Oke, nah jadi memang tadi satu, dimulai sejak dini, itu yang terpenting. Jadi teman-teman nih atau yang punya saudara ya, punya adik, punya anak bahkan perempuan gitu ya, dimulai sejak dini, yaitu sejak masa pubertas. Nah, yang kedua nutrisi sangat penting gitu untuk kesehatan reproduksi kita gitu. Nutrisi. Dan yang ketiga tentu kebiasaan olahraga gitu ya. Kebiasaan olahraga harus dibangun sejak dini gitu, karena kalau zaman sekarang kan mungkin lebih ke generasi rebahan gitu ya. Aduh, nyindir banget ya, aku kena nih. Aku kena. Aduh ya nggak boleh rebahan deh, nanti lagi Aca makan deh tuh. Harus banyak aktivitas gitu. Mungkin kalau ada yang suka nonton film anak-anak, Upin Ipin tuh, nah kan ada tuh yang Kak Rosnya nyapu, ngepel. Iya, rajin banget ya Kak Ros. Mengajarkan kita ya untuk selalu kita harus bergerak ya, produktif gitu. Nah, terus selain itu tadi contohnya ketika kita udah mulai beranjak dewasa dan mulai banyak pekerjaan gitu ya. Nah, sebaiknya tetap
dengan bijak menjaga pola stres. Walaupun ya pasti semua orang punya masalah dong, nggak mungkin lah ya. Kayaknya it's impossible kalau misalnya orang nggak punya masalah gitu. Anak kecil aja punya masalah. PR masalahnya dari sekolah. Nah, tapi kita bisa dengan bijak menyikapi lah ya gitu, menyikapi setiap permasalahan yang ada agar kita juga nggak stres berlebihan. Terus selain itu, tadi pola tidur harus dijaga dengan baik, dan terutama untuk yang memang sudah berpasangan, sudah menikah, selalu dikomunikasikan dengan pasangan karena memang sangat penting sekali gitu ya komunikasi kita dengan pasangan, kayak misalnya nih mau kapan punya anak gitu kan, itu juga berhubungan sama kita. Betul. Ya sama alat reproduksi. Terus KB apa yang dipilih gitu kan, terus menunda dulu atau tidak gitu, mau berapa gitu, itu sangat penting. Jadi memang itu juga menyumbang menjadi salah satu agar kita memiliki alat reproduksinya baik gitu. Terus tadi ya udah apa tadi, menjaga pola tidur, terus pola makan juga ya, terus kita harus produktif lah intinya, terus banyak lagi tadi yang udah disampaikan sama Dokter Eka. Mungkin segitu aja kali ya. Iya, segitu dulu. Terima kasih banyak Dokter Eka. Jangan kapok-kapok boleh datang lagi sini ya. Nanti kita tanya-tanya lagi seputar yang lain. Siap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.